Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh bersekutu kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu penolong di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita masuk dalam pujian kita. Kita sama-sama katakan, Yesus sukacitaku. Terima kasih Bapa. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saya mengajak kita berdiri bersama Bapak Ibu. Sama-sama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Sama-sama, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, oh, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau penolong kami dalam kesesakan. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sangat terbukti. Engkau tak pernah membiarkan kami. Haleluya. Oh, pujilah, kami sembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang lebih lagi sama-sama katakan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia adalah penolong kita. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah ya, sama-sama sekali lagi katakan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkaulah yang memimpin jalannya ibadah ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi salam, ada sukacita. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Hosea yang boleh ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dengan sabda firman Tuhan pada hari ini.
Sekali lagi Pak, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita pujikan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu telah berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Nah, sama-sama. Hey, na 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 na, na 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 na. Lebih lagi semangat. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu telah berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kaki-kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukur, angkat jempol sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, oh, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia selalu menolong kehidupan kita. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita pujikan bersama. Serahkanlah hidupmu kepadanya, sebab di dalam nama Yesus ada jaminan kekal. Amin. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu,
Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Serahkanlah hidupmu. Amin. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sama-sama katakan berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, waktu dan seterusnya kami serahkan kepada Tuhan. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah pada saat pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, sehingga kami mengerti, memahami, bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup kami dibenarkan. Ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, janji Tuhan lewat Amsal Sulaiman, berkat ada di atas kepala orang benar. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berjalan pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu saat pagi ini. Yang percaya berkata, Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu di jemaat Tuhan di GBI Anugerah Puri Anjasmara. Terima kasih tentunya di awal jumpa kita. Saya kayaknya sudah 3 kali ini ya khotbah di sini. Dan terima kasih untuk Ibu Tommy yang sudah memberikan kepercayaan, juga Alfred dan segenap pengurus yang ada di GBI Anugerah Puri. Nah, mestinya tugas pelayanan itu diberikan kepada saya minggu keempat ya, 27 Juni 2021. Tetapi terpaksa dipending karena pada waktu itu memang virus COVID-19 lagi ganas-ganasnya. Jadi tidak ada gereja yang ibadah onsite, semua online ya, rekaman semua. Tetapi puji Tuhan, kita melihat Allah bekerja dengan luar biasa dan virus COVID-19 mulai melandai turun, dan hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah onsite. Dan temanya juga sudah berubah, tidak sama dengan yang diberikan oleh Bu Tommy pada minggu keempat 27 Juni yang lalu. Temanya diganti ya Pak ya. Dan temanya yang sekarang ini adalah bersaksi dengan kebaikan ya, bersaksi dengan kebaikan. Dan saya berikan subtema yaitu hidup rukun satu dengan yang lain. Kita akan buka dulu Alkitab kita, membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan khususnya kita akan perhatikan pada ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, nats kita atau ayat perenungan kita terambil dari bacaan yang sama pada ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di GBI Anugerah Puri, lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya beri subtema hidup rukun satu dengan yang lain. Nah, kita boleh melihat ya, kita boleh saja bersaksi dengan segala kebaikan kita. Tetapi kalau yang nampak dalam kehidupan kita berjemaat
tidak ada kerukunan, maka itu akan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Ya, saya percaya di tempat ini nggak ada, tetapi di luar sana banyak. Pengurusnya nggak bisa kompak, sulit untuk bersatu. Nah, kita boleh seperti tema kita bersaksi dengan kebaikan, karena bulan-bulan ini adalah kita memperingati 51 tahun Sinode GBI, dan temanya adalah ibadah misi, ya, kesaksian bagaimana perbuatan baik kita itu dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus berkata, kamulah surat yang dibaca oleh banyak orang. Dan Rasul Paulus bukan cuma hanya ngomong, tetapi dia berani berkata, turutilah teladanku. Tidak banyak orang yang berani berkata, turutilah teladanku. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di Puri, arti kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik dan damai dan tidak bertengkar. Ya, baik dan damai dan tidak bertengkar satu dengan yang lain. Dan saya percaya semua orang berharap kerukunan itu terjadi, mulai dari keluarga, ya, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, sampai dengan tetangga, rukun tetangga, sampai dengan rukun warga, bahkan sampai bernegara. Sampai bernegara. Saya berulang kali jadi ketua RT, baru istirahat setahun, dipilih lagi jadi sekretaris RW. Setelah 2 periode saya lepas, jadi belum lama, baru setengah tahun saya lepas. Nah, Bapak Ibu, semua orang berharap kerukunan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi untuk membentuk suatu kerukunan itu tidak mudah. Karena 2 orang yang berjalan bersama itu belum tentu sehati sepikir. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana bersaksi dengan kebaikan lewat hidup rukun satu dengan yang lain itu. Saya akan bagikan ada 4 hal yang penting bagaimana bersaksi dengan kebaikan. Ya. Yang pertama, percaya dan sepakat. Yang pertama adalah percaya dan sepakat. Dalam bacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, dikatakan lewat firman Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, percaya dan sepakat saat Roh Kudus memenuhi Rasul Tuhan di loteng Yerusalem, dan khotbah Petrus itu rupanya telah mengubah rasul-rasul dan semua orang yang percaya saat itu. Dan firman Tuhan mengatakan semuanya orang itu telah menjadi percaya. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di Puri, saya akan garis bawahi kata percaya. Mengapa? Karena tidak semua orang yang beribadah itu percaya. Saya ikut Tuhan sejak masih jadi guru sekolah minggu, ya. Guru sekolah minggu, pengurus remaja, pengurus pemuda,
majelis sampai dengan gembala jemaat. Tapi untuk full percaya yang benar-benar itu belum begitu lama ya. Setelah saya menjabat gembala jemaat, baru saya melihat betapa tantangan itu begitu besar. Kalau saya masih model seperti dulu ketua PBI ya, Pemuda Betel Indonesia, atau masih model majelis jemaat, nggak bakalan saya bisa memimpin jemaat menjadi gembala sidang, karena tantangannya begitu besar. Kalau saya mengandalkan kebaikan manusia saya, pasti saya sudah tinggalkan pekerjaan Tuhan itu. Ngapain ribet dan repot ya. Tetapi karena saya mengandalkan Tuhan dan sedikit demi sedikit mulai punya pengalaman dengan Tuhan, paradigma saya menjadi beda. Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus, bukan kalau bisa percaya, tetapi ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tetapi firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi ini adalah setiap orang, bukan hanya pendeta, yang datang pada Tuhan, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia harus percaya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Mungkin kita masih melayani, mungkin kita masih mengajar sekolah minggu, bahkan mungkin kita masih berkhotbah. Tetapi kalau kita sudah tidak beriman lagi, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi tidak mudah untuk kita mengikut Tuhan dengan benar. Tetapi bukan tidak bisa. Persoalannya kita mau enggak dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan kita mau enggak. Jadi yang pertama, percaya dan sepakat. Kita bisa sepakat kalau kita percaya, beriman kepada Tuhan, enggak mudah kesinggungan, enggak mudah mutung. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya ada pada Tuhan tentang kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi saya sangat yakin dan percaya kalau hidup kekristenan kita ini benar di mata Tuhan, otomatis kok kita diberkati. Amsal Sulaiman mengatakan berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Pasti diberkati. Persoalannya tidak semua percaya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa
berpaling kepada Allah. Kalau dulunya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mulai berpaling kepada Allah. Iya, orang itu harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau yang simpel seperti ini, Allah itu ada, kita masih belum yakin, waduh, sulit. Allah itu ada enggak ya? Kalau ada, kenapa kok saya di PHK? Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan itu berarti bukan hanya dalam dunia ini. Ya. Jadi jelas sekali. 1 Korintus 15 ayat 19 di sana dikatakan, jikalau hanya dalam hidup ini kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kita ini orang-orang yang paling malang dari segala makhluk. Hanya dalam hidup ini kita percaya. Saya percaya kalau keluarga saya baik, bisnis saya lancar, saya percaya. Tapi kalau enggak, ngapain? Bapak Ibu, kita orang yang paling malang. Percaya di dalam Yesus itu bukan untuk saat ini, bukan hanya saat ini di dunia ini, tetapi jauh ke depan, dalam dimensi waktu tanpa batas. Engkau diselamatkan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Itu namanya percaya. Yang kedua, kepercayaan yang diikuti dengan tindakan. Ayat 45 dari Kisah Para Rasul tadi, pasal 2. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, perubahan karakter itu terjadi, ya. Dan banyak orang percaya pada Yesus. Tetapi kenyataannya banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak ada perubahan karakter. Karakternya ya tetap saja. Coba kita lihat Roma 12 ayat 1. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan lewat firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati bukan kita ibadahnya nggak pernah bolong-bolong, kita setia. Ibadah sejati bukan hanya melayani Tuhan, tetapi mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang punya pikiran seperti itu. Banyak orang serupa dengan dunia ini. Untungnya apa sih kalau kita beribadah? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak akan mampu membedakan apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Allah kita itu. Jadi kepercayaan itu diikuti dengan tindakan. Jemaat pertama mereka rukun satu dengan yang lain. Dan hal ini ditandai dengan menjual harta miliknya untuk keperluan bersama. Tidak luluh kue-kue. Bapak Ibu dan jemaat di Puri. Jadi gembala sidang itu nggak mudah. Berulang kali saya ketemu dengan jemaat, orang-orang yang datang pada saya, mereka pikir saya ini orang kaya. Ada salah satu jemaat, Pak Osea, Pak saya minta tolong Pak ya. Ada apa? Saya mau pinjam 3 juta Pak. Hah? 3 juta? Untuk apa? Dia nggak ngomong, katanya untuk sesuatu yang penting. Karena mau masukkan sekolah anaknya. Tapi saya akhirnya dapat bocoran untuk DP motor. Nah Bapak Ibu, saya beri dia 1 juta. Loh Pak, saya tidak minta loh Pak. Saya tidak minta Pak. Saya beri kamu 1 juta. Mbok ambil apa enggak? Nah enggak mbok ambil, ya tak kembalikan lagi ke kantongku. Maksud ya. Akhirnya dia ambil. Ya Pak, terima kasih. Nah gitulah. Orang kamu butuh kok. Sama saya memang tidak mau menjamin kamu 3 juta. Saya beri aja. Itu beri. Nggak usah bayar, nggak usah ngangsur, nggak usah bayar kembali. Itu tidak 1-2 loh Bapak Ibu. Mungkin karena peramaan saya, mungkin dianggapnya saya itu gembala jemaat tapi banyak duit gitu ya. Mungkin sulit Bapak Ibu. Kalau nggak diberi, kasihnya di mana? Kalau di mimbar aja ngomongnya kasih-kasih. Ada orang butuh, nggak diberi. Nggak gampang. Sampai Bu saya berulang kali ngomong sama saya, wes sabar. Saya bilang sabar orang pintar. Di Puri nggak ada di Puri, saya jamin nggak ada yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini harus diikuti dengan tindakan kita. Yang ketiga, berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Ayat yang ke-46 dari bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, bukan hanya bertekun tetapi sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah Bapak Ibu, yang ketiga berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah setiap hari bukan karena pengangguran, tapi bertekun dan sehati memikirkan perkara-perkara surgawi. Bukan karena pengangguran, nggak ada kerjaan, kumpul-kumpul di Bait Allah, tetapi mikirkan misi kita itu loh. Ke depan itu bagaimana misi kita, supaya orang itu mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang dipikirkan, bagaimana orang mengenal Dia.
Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang kita pikirkan sehari-hari? Ya kita masih di bumi, betul. Tetapi kamu yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Karena bumi ini sementara. Paling orang 70-80 tahun sudah bagus usianya. Saya 71. Ya, saya 71. Beda setahun dengan Pak Tommy almarhum. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam Kolose ini jelas, dan dampak dari persekutuan itu, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, saya harapkan di musim pandemi ini kita tidak makan-makan bersama. Dengan buka masker, makan bersama. Tetapi mari kita tetap lakukan protokol kesehatan, karena pandemi COVID masih belum usai. Bisa jadi memecahkan roti adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, karena manusia hidup bukan oleh roti, tetapi tiap-tiap sabda Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Kita bisa membaca 1-2 ayat dan kemudian merenungkannya, memecahkannya. Dan itu selalu baru. Alkitab ini sudah ribuan tahun, tapi nggak pernah basi. Itulah Alkitab kita, firman Tuhan yang selalu baru. Yang terakhir, yang keempat, memuji Allah. Pujian untuk Tuhan bukan hanya diungkapkan di gedung gereja, tapi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Di tengah-tengah masyarakat, kita akan tampak kehidupan kita penuh sukacita pujian, atau kita terpuruk dan murung. Pagi ini saya ajak Bapak Ibu, jangan tenggelam dalam keterpurukan, karena Allah kita itu adalah Allah yang bangkit, Allah yang berkemenangan, dan Allah yang luar biasa, Allah yang mampu mengatasi masalah kita. Kalau saya saksikan, banyak sekali. Mungkin bisa jam 1 nanti kita pulang. Yang saya tahu, Allah tidak pernah mengecewakan saya. Sejak saya masih jadi guru sekolah minggu sampai dengan hari ini. Jadi pujian yang diungkapkan lewat kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita disukai oleh banyak orang. Filipi 4 ayat 4 dan 5 berkata, sebagai ayat terakhir, Filipi 4 ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi sukacita yang bukan temporer. Kalau kita lagi mood, semua baik, wah kita nyanyinya keras sekali, semua baik. Tapi kalau lagi terpuruk kita nggak bisa nyanyi, bukan seperti itu.
tapi sukacita yang keluar dari hati kita. Karena Tuhan itu baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan hati kita ini dibaca oleh semua orang. Paulus katakan, kamulah surat yang dibaca. Ditulis bukan dengan dawat atau tinta, tapi ditulis oleh Roh Allah. Sehingga kehidupan karakter kita berubah dan memancarkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Filipi 4 ayat yang kelima tadi jelas. Kebaikan hatimu biarlah dibaca oleh setiap orang. Amin. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Kita angkat pujian. Kau telah memilihku. Mungkin singer dan pemusik bisa bantu saya untuk angkat pujian ini. Kau telah memilihku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan padamu. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdiri. Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah membentuk kami pagi ini. Bersaksi dengan kebaikan tidak akan dapat kami sampaikan kepada dunia ini selama kami masih hidup dalam egoisme yang tinggi. Biarlah semua atribut kami letakkan di bawah mezbah. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat kemuliaan nama Engkau. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini. Siapapun kami, apapun masalah kami, Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah diberi kekuatan kembali, bahkan yang putus asa Tuhan, Engkau selalu buka jalan, karena padamu selalu ada jalan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di GBI Anugerah Puri, berkati Ibu Tommy, Alfred dan segenap pengurus, dan biarlah lewat tempat ini nama Engkau dipermuliakan. Jadi berkat buat segenap warga di Puri. Nama Engkau semakin ditinggikan, dan Engkau tambahi jiwa-jiwa baru di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan ada di atas suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari COVID-19, dan belas kasihan Tuhan akan menghentikan virus COVID-19, sehingga setiap suku bangsa dimanapun mereka beraktivitas, mereka boleh bersuka cita. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali. Puji Tuhan, saudara, kalau siang ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita, dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Saudara merasa diberkati Tuhan? Kita berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan ya. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea Edi Piono yang sudah membagikan berkat Tuhan bagi kami. Kami percaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Memang saudara beberapa kali tertunda ya, karena memang ada COVID ya. Saya sudah minta tolong, dan Bapak Gembala almarhum terakhir pelayanan di GBI ini tanggal 25 itu saudara, karena di kita tanggal 25-nya sore dia berkata, saya terima ya Ten. Saya berkata, wah mau ada Natal kok diterima ya, karena waktu itu Pak Hosea ulang tahun yang ke-70, juga ulang tahun GBI, dan mungkin pelayanan lain 3, kalau saya tidak salah 3 acara di dalam menjadi satu ya, dan dia datang untuk pelayanan itu yang terakhir kali, hanya 3 minggu sesudah itu Bapak Gembala tidak ada. Dan sorenya justru hadiah saya adalah adik saya dipanggil pulang karena COVID di Tulung Agung, saudara. Ya itu semua anugerah yang luar biasa. Anaknya Pak Hosea juga kena, tapi bersyukur bisa melewati semuanya itu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, bersaksi dengan kebaikan memang itu tema yang saya berikan, dan itu juga dari Sinode GBI ya. Karena tahun ini adalah bulan ini adalah bulan misi, bulan Oktober ulang tahun yang ke-51. Tanggal 25 kita akan merayakan Natal, dan itu yang menjadikan tema kita, bersaksi dengan kebaikan. Kita akan mengadakan, mungkin kita nggak meriah, nggak pesta, tapi ibadah Natal. Karena itu kita akan mengadakan
aksi sosial ya, melalui aksi sosial yang akan diadakan sebagaimana tahun-tahun lalu, bahkan mungkin ada beberapa yayasan yatim piatu, bahkan mungkin sudah 2 tahun kita tidak ke Jepara untuk orang sakit kusta yang biasanya tiap tahun kita adakan ke sana. Kita rindu tahun ini kita bisa menyelenggarakan acara berbagi bersama ya, melalui mungkin aksi sosial yang kita adakan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, karena itu saudara ya, koordinatornya adalah Bapak Guguk, saudara yang merasa oh saya rindu ya untuk berbagi. Wah saat ini sulit, tapi kita belajar berbagi ya. Karena itu saudara bisa menghubungi Bapak Timotius Budiono. Saya bisa bantunya cuma sedikit Bu Tommy, sedikit-sedikit, semuanya kalau dikumpulkan jadi bukit. Ya saudara ya, kita tidak melihat jumlah bilangan, tapi saya percaya di dalam merayakan Natal kita itu yang diajar. Tuhan datang ke dalam dunia, Dia rela memberikan kasih-Nya, bahkan mau mati bagi kita. Masa apa yang kita miliki kita rindu bagaimana jemaat mula-mula berbagi ya, karena itu biarlah kita belajar untuk melakukannya melalui ibadah Natal pada tanggal 25. Jadi saya juga minta saudara akan ikut ibadah Natal di sini diadakan pagi jam 9, bisa mendaftar kepada Bapak David dan Eliaman. Jadi kita tahu ya, tentu dengan kapasitas yang ada di gedung gereja kita ini berapa. Jadi kalau di Pekunden sore, jadi kalau udah datang sini usahakan jemaat di sini datangnya di sini aja ya. Di sana karena di sana kan ada pagi dan sore, jadi kita gabungkan di sana jam 5 sore. Di sana kan ada balkon, jadi kita usahakan supaya saudara bisa mendaftar untuk kita bisa mendata berapa jumlahnya. Dan yang kedua, saya minta kalau saudara ada orang tamu dari luar kota yang tahu-tahu datang tanpa mendaftar, dibawa. Saya minta maaf ya, karena saya dipesan sama panitia, Bu Tommy kemarin kan tahun lalu sampai bludak ya Pak Tommy, itu enggak, memang kita enggak itu sampai bludak penuh ya, sampai ada di tangga-tangga. Diusahakan dikasih tahu tahun ini kamu enggak boleh ikut loh, bukan saya melarang ya. Ada online juga, saudara bisa ikut ibadah online di rumah saja ya, yang tidak bisa tamunya yang baru luar kota, saudara kita jemaatnya datang. Kalau gitu kita online KB jangan ya, tetap yang jemaat sendiri diusahakan datang. Tapi kalau yang dari luar kota yang baru datang tahu bertamu terus saudara bawa, otomatis harus ada didaftar dulu ya, didata supaya tidak membludak seperti tahun-tahun lalu, merupakan pengalaman yang sangat berharga. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah saat ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Yesusku. Kita berdiri bersama saudara. Terima kasih Yesusku. Oh baik Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. 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 Puji syukur bagi Tuhan. Inilah
pengakuan kami kepadamu Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, bukan karena kami kuat dan gagah, tapi karena anugerah-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau begitu baik, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami di tengah-tengah pandemi yang mungkin naik turun di negara kami. Kami masih boleh hidup, itu anugerah yang luar biasa. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, itu kebaikan yang luar biasa yang masih kami terima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersaksi melalui kebaikan. Tuhan, biarlah itu kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami rindu bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Menjadi saksi. Kami adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami. Tuhan, Engkau tolong kami sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan Engkau dipermuliakan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Hosea Editiono yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu tadi pagi dan siang ini di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada beliau di dalam melayani pekerjaan-Mu di GBI Nias. Kami serahkan keluarganya, kami serahkan pelayanannya, kami serahkan kesehatan dan kekuatannya. Engkau terus pakai beliau menjadi saluran berkat-Mu sebagai wakil dari Ketua Korwil Semarang. Engkau memberkati pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seberapa banyak kami yang hadir pagi ini. Engkau melawat kami secara khusus satu persatu. Engkau menjamah kami. Yang sakit pulang dengan kesembuhan. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Yang putus asa ada pengharapan baru di dalam Engkau. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus membawa anak-Mu yang masih sakit di rumah sakit. Oh Tuhan, keluar Bapak Arianto yang baru menjalani operasi tulangnya kemarin, dan Engkau sempurnakan kesembuhannya. Dia boleh pulih dan boleh kembali beribadah. Kami juga menyerahkan Bapak Suyatno, Bapak Ibu Ninu, Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto yang kesehatannya terganggu, Ibu Kanti, Tuhan. Kami juga menyerahkan Maculan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Engkau lawat mereka satu persatu. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, karena kami tahu Tuhan, kesembuhan itu terjadi karena iman kami kepadamu. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang mulai lemah imannya. Engkau lawat mereka, teguhkan iman mereka, bukan melihat manusia, tapi memandang kepadamu. Dengan iman Tuhan, kami percaya kami kembali boleh memiliki gairah untuk setia di dalam Tuhan. Engkau tolong lawat mereka satu persatu yang kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan orang tua. Engkau tolong Tuhan, biar penghiburan-Mu atas mereka. Karena kami tahu jika Engkau mengizinkan itu sesuatu, Engkau memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Bukan karena Engkau membenci kami, bukan karena Engkau tidak sayang kami, tapi kami tahu waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajar kami terus bersyukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan WL, musik, singer, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau memberkati kami. Kami juga menyerahkan rencana Natal dengan aksi sosial. Tuhan, Engkau juga memberkati kami, memberkati seluruh kami panitia yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat, akal budi daripada Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil bagian di dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Jika anak-anak-Mu membawa persembahan sebelum pulang, Engkau juga memberkati persembahan mereka, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan kolekta, ataupun persepuluhan yang kami bawa di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup menghalaukan belalang-belalang pelahap Tuhan, dan Engkau memberkati. Engkau berkata jika kami membawa itu ke dalam rumah-Mu, Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-Mu, dan Engkau akan mencurahkan dari tingkap-tingkap langit Tuhan, mencurahkan sehingga kami tidak bisa menerimanya karena saking banyaknya. Kami percaya itu menjadi bagian kami. Di tengah-tengah pandemi tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk memberkati umat-umat-Mu. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati kami semua. Sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkatilah oleh Tuhan anak cucumu, diberkatilah oleh Tuhan kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.